Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kembali kami datang di hadapan-Mu untuk kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, kami mohon Engkau terus berfirman atas kami, dan biarlah firman-Mu itu menjadi pembelajaran yang berharga di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22, tentang membayar pajak kepada Kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah orang yang jujur, dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Puji Tuhan. Saya akan memberikan tema renungan kita hari ini, yaitu ketaatan dan kewajiban. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat dari bacaan kita ini, kembali lagi Tuhan Yesus akan dijebak dengan suatu pertanyaan oleh orang Farisi. Kadang-kadang orang bertanya itu tidak selalu ingin tahu jawabannya. Memang sih kadang-kadang memang ada yang bertanya karena memang mereka tidak tahu dengan apa yang mereka bahas gitu. Tetapi ada juga orang-orang yang bertanya yang sifatnya hanya untuk menguji atau hanya untuk menjebak atau menjatuhkan orang saja. Dan ini dialami oleh Tuhan Yesus. Orang Farisi mereka mencoba menyudutkan posisi Tuhan melalui pertanyaan. Orang Farisi ini sengaja bertanya sesuatu, yaitu tentang pajak, yang menurut mereka bisa jadi jawaban Tuhan itu nantinya bisa menjatuhkan Tuhan. Misalnya kalau Tuhan menjawabnya menolak dengan adanya pajak, pasti Tuhan Yesus akan berhadapan dengan masyarakat saat itu. Di antaranya adalah orang-orang Herodian. Nah, orang Farisi sudah berpikir seperti itu. Kalau Tuhan Yesus tidak setuju, pasti mereka nanti berhadapan dengan orang-orang Herodian. Tapi orang-orang Farisi ini berpikir, kalau Tuhan Yesus menjawabnya harus membayar pajak, pasti nanti Tuhan Yesus akan dicap sebagai penjilat, pencari muka kepada pemerintahan gitu. Mereka berpikir pasti Tuhan Yesus kesulitan. Tetapi orang Farisi ini tidak pernah tahu betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu sangat cerdas, betapa Tuhan itu berintegritas dalam setiap jawabannya. Mari kita lihat apa jawaban Tuhan Yesus atas pertanyaan mereka. Ayat 18 sampai 19. Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Ayat 20. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" 21. Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, ini jawaban yang
luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Mendengar itu heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saya melihat secerdik apapun orang Farisi dan sematang apapun rencana yang telah mereka susun untuk menjatuhkan Tuhan, ternyata apa yang mereka pikirkan, kecerdasan yang mereka miliki tidak sebanding, tidak ada bandingannya dengan kecerdasan yang luar biasa yang dimiliki oleh Tuhan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari jawaban Tuhan Yesus ini kita bisa belajar. Yang pertama, belajar untuk kita bisa taat secara mutlak kepada Allah. Ketaatan kita atau ketaatan orang Farisi pada saat itu kepada Allah dan ketaatannya kepada kaisar itu tidak bisa disamakan. Misalnya dalam hal membayar pajak. Ketika seseorang itu membayar pajak, itu adalah bentuk ketaatan mereka kepada kaisar. Cukup taat dengan mengeluarkan uang koin saja. Di dalam Alkitab tadi dikatakan mereka mengeluarkan uang koin untuk membayar pajak. Jadi ketaatannya kepada kaisar ini dibatasi oleh uang koin saja, oleh pajak yang mereka bayarkan kepada kaisar. Itu artinya sekalipun dia adalah seorang kaisar, tapi mereka memiliki batasan tertentu untuk memerintah. Tapi untuk taat kepada Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun di dunia ini. Uang, jabatan, kedudukan itu tidak bisa membatasi ketaatan kita kepada Tuhan. Ketika seseorang memutuskan untuk mau hidup taat kepada Tuhan, maka apa yang menjadi peraturan Tuhan harus ditaati. Misalnya, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar mengasihi. Maka ketika kita memutuskan untuk taat, kita harus belajar untuk mengasihi. Dan memberikan waktu untuk kita itu benar-benar bisa intim dengan Tuhan. Nah, memberikan waktu untuk Tuhan inilah juga membutuhkan suatu ketaatan. Semua yang bisa kita lakukan, ketaatan yang kita lakukan kepada Tuhan, semata-mata hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Dan untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, sekali lagi dibutuhkan adanya ketaatan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kepada Tuhan tidak pernah bisa dibatasi oleh apapun. Tetapi ketaatan kepada manusia bisa dan ada batasnya. Misalnya dengan kita membayar pajak sudah selesai. Yang penting taat saya membayar pajak. Tetapi kalau kita memutuskan untuk taat kepada Tuhan, artinya continue, terus menerus, dan terus menerus. Tidak hanya cukup hari ini saya melakukan apa yang menjadi bagian saya dengan taat. Misalnya melayani. Ya sudah, hari ini saya sudah melayani, ya sudah. Tidak. Tetapi ketaatan kita kepada Allah tidak bisa dibatasi oleh apapun. Karena apa? Kita harus terus-menerus belajar taat selama kita masih ada di dunia ini. Mengasihi, terus belajar mengasihi. Tidak cukup berhenti hari ini, yang penting saya sudah mengasihi. Tidak. Tetapi kasih itu terus dan terus untuk dipelajari. Berdoa, kita mau berdoa dengan taat. Tidak hanya dibatasi hari ini saja. Besok enggak usah berdoa. Tidak, tetapi ketaatan itu terus diulang sampai benar-benar hidup kita itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi dari sini kita bisa membedakan ketaatan kepada manusia ada batasnya. Tetapi untuk taat kepada Tuhan tidak ada batasnya. Karena kita harus belajar terus-menerus untuk hidup taat kepada Tuhan sampai Tuhan panggil kita pulang ke rumahnya. Dan yang kedua yang kita bisa pelajari dari jawaban Tuhan Yesus adalah
Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk kita bisa memenuhi tanggung jawab kita sebagai warga negara. Saya berpikir seperti ini, biasanya orang yang hidupnya taat pada Tuhan, pasti orang ini akan dapat memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Misalnya dengan membayar pajak. Orang yang tidak pernah belajar taat pada Tuhan, otomatis dia nggak akan bisa belajar taat kepada pemerintah. Salah satu yang bisa kita lihat ketika kita benar-benar taat kepada peraturan yang ada, mungkin peraturan di tempat di mana kita berada, harus ikut gotong royong, harus ikut semua kegiatan warga. Ketika kita mau melakukan itu semua, secara tidak sadar, itu akan menampakkan hidup kita bahwa kita ini adalah orang-orang yang juga taat kepada Tuhan. Orang yang taat kepada Tuhan, dia akan mengerti tanggung jawabnya, tidak hanya di keluarga, tidak hanya di pekerjaan, tetapi tanggung jawabnya sebagai warga negara yang baik. Misalnya dengan membayar pajak. Bertanggung jawab tidak hanya dalam hal membayar pajak, tetapi sebagai warga negara yang baik, kita itu memiliki tanggung jawab berdoa untuk keselamatan bangsa ini. Kalau bangsa Indonesia ini merdeka, saya percaya rakyatnya akan hidup makmur dan warganya akan sejahtera. Orang yang takut akan Tuhan akan menjaga dirinya untuk tidak melakukan kejahatan. Bagi orang-orang yang dipercayakan mungkin menduduki di kursi pemerintahan karena dia memiliki ketaatan yang luar biasa, dia tidak akan pernah mencemari dirinya dengan melakukan hal-hal yang kotor. Misalnya dengan korupsi atau melakukan kecurangan-kecurangan lain yang dapat merugikan orang lain. Orang yang suka melakukan yang seperti ini, suka mungkin korupsi atau merugikan orang-orang di sekitarnya, saya pikir orang ini perlu dipertanyakan ketaatannya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagai warga negara yang baik, kita punya tanggung jawab tidak hanya membayar pajak, tetapi lebih dari itu, tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik adalah berdoa untuk keselamatan bangsa kita, berdoa untuk keselamatan kota ini, berdoa untuk keselamatan tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Saya percaya ketika orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang mengasihi Tuhan bersatu hati melakukan doa syafaat yang terus-menerus untuk bangsa ini, saya percaya bangsa ini akan menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin suara kita di antara banyak orang yang ada di Indonesia ini tidak bisa didengar sampai ke pemerintahan, tapi paling tidak kita bisa bawa bangsa ini di dalam doa kita. Kita bisa bawa kota di mana kita berada di dalam setiap doa kita. Kita bisa membawa tempat di mana kita berada saat ini di dalam doa kita. Supaya apa? Hidup kita pun makmur. Ketika suatu kota itu terjadi kerusuhan, maka warganya ini akan sengsara. Itulah salah satu tanggung jawab yang ingin Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak hanya tanggung jawab untuk membayar pajak, tetapi kita punya tanggung jawab yang lebih besar, membawa kemuliaan Kristus di bangsa ini melalui setiap doa-doa syafaat kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, antara ketaatan pada Tuhan dan kewajiban sebagai warga negara memang harusnya bisa berjalan seimbang, bisa berjalan dengan selaras. Kalau hanya taat tapi kita tidak mau memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara, negara ini akan menjadi kacau. Tetapi kalau kita hanya memenuhi kewajiban kita dengan baik sebagai warga negara, misalnya mentaati peraturan ataupun membayar pajak dan lain sebagainya, tapi kalau tidak kita imbangi dengan ketaatan kita pada Tuhan, semuanya itu sia-sia.
Orang yang taat pada Tuhan, dia akan mengerti bagaimana melakukan semua kewajibannya sebagai warga negara dengan baik. Dan disinilah hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan akan tersoroti dan dinilai oleh orang sekitarnya. Ketika kita sering membuat ulah di tempat di mana kita berada, nama Tuhan tidak lagi dipermuliakan. Untuk kita bisa menjadi berkat, diperlukan ketaatan yang mutlak kepada Tuhan. Ketaatan yang terus belajar untuk lebih menjadi baik lagi. Dan diperlukan tanggung jawab tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk lingkungan di sekitar kita, untuk kota kita, untuk bangsa kita. Tanggung jawab kita adalah membuat perisai doa atas bangsa ini, untuk keselamatan bangsa ini. Biarlah kemuliaan Tuhan dicurahkan atas bangsa Indonesia ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk kota di mana Engkau tempatkan kami. Kami berdoa untuk kesejahteraan tempat tinggal kami, wilayah dimanapun kami berada, Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas tempat di mana kami berada, dan perekonomian di tempat di mana kami berada semakin diberkati oleh Tuhan. Kami tolak setiap kejahatan apapun yang terjadi di tempat di mana kami berada di dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus menghancurkan roh pemecah belah. Darah Yesus menghancurkan setiap niatan-niatan untuk mengacaukan tempat atau wilayah dimanapun kami berada. Biarlah Tuhan kota-kota yang kami tinggali saat ini aman di dalam genggaman-Mu Tuhan, dan nama-Mu dipermuliakan di tempat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Indonesia. Kiranya Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu, Indonesia dipenuhi dengan kasih-Mu, Indonesia dipenuhi dengan sejahtera-Mu. Sandang pangan papan di Indonesia semuanya Tuhan cukupkan. Tidak ada kemiskinan lagi di Indonesia Tuhan. Yang ada hanya kesejahteraan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami berdoa untuk para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di seluruh Indonesia ini. Biarlah mereka tetap ada dalam pagar pelindungan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.